Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 27 Mei 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, keselamatan, segala-galanya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber segala kehidupan, sumber segala-galanya itu bersumber datang dari Tuhan Yesus. Itu pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Berurutan kita membaca 1 Tawarikh pasal 28 ayat 1 sampai 10. Dikatakan di situ, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dia tahu persis. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum aku berkata-kata Tuhan, Engkau Maha tahu. Untuk itu mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku supaya ku melangkah di jalan Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa tolong kita. Karena Dia tahu persis apa menjadi kerinduan kita, Dia tahu persis. Tuhan akan buka jalan asal kita berkenan sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 8 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Haleluya. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Dia akan bangkit demi engkau, dan Dia akan memulihkan rumah yang dalammu. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Asal ku hidup benar dan jujur, Tuhan akan pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, sumber kehidupanku yang ajaib. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan
kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari Selasa 27 Mei 2025. Kita bersyukur, kita bangga. Mari kalau Yesus cinta kita semua, kalau Yesus begitu perhatian, peduli sama kita, mari kita mau cinta Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala cita dan niat kita. Dia tahu persis. Firman Tuhan katakan dalam Ayub 8 ayat 6, kalau engkau bersih dan jujur, kata firman Tuhan, maka tentu akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Rumah bicara kehidupan damai sejahtera, rumah bicara berkat Tuhan, semuanya akan dipulihkan asal kita berkenan layak di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Mari kita lanjut baca firman Tuhan pada pagi ini. 1 Tawarikh pasal 28. Lanjutan kemarin kita baca 1 Tawarikh pasal 27 sudah selesai. Puji Tuhan, saat ini kita baca 1 Tawarikh pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Daud mengumpulkan Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Coba nih, Daud mengatur country manajemen negara, the kingdom of management of the kingdom, kerajaan, saudara, ya, di mana Daud ingin supaya semuanya rapi karena janji Tuhan nanti penerus dari Daud ala Salomo yang diizinkan Tuhan membangun rumah Tuhan. Maka Daud dari saat ini mempersiap, dia panggil semua supaya diatur rapi. Ayat yang kedua, lalu berdiri Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita, dan juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ini yang menjadi masalah, saudara. Tuhan tidak izinkan kalau ada pertumbuhan, berarti ada ganjalan, ada dosa yang harus selesaikan. Demikian kehidupan kita. Mari kita belajar. Ini bukti Daud tidak diizinkan sama Tuhan. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari Tuhan. Kalau atas perkenanan Tuhan, saya bersama Bapak Ibu bisa pagi malam dengarkan firman Tuhan. Ini atas izin Tuhan. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa. Gini contohnya Daud. Sampai kapanpun tidak diizinkan sama Tuhan. Diizinkan hanya anaknya Salomo. Ya, karena apa? Ada Daud pernah menumpahkan darah. Pembunuhan. Jadi artinya, kalau kita masih simpan dosa, minta ampun sama Tuhan, ya. Oleh itu mari jangan sampai main-main dosa, tapi itu berkenan sama Tuhan. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku di antara segenap uakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak aku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Coba, ini atas perkenan Tuhan. Jadi presiden, jadi raja, dari menteri, apapun profesi kita, itu semua perkenanan Tuhan. Bukan kita. Ya, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Untuk merentingnya kita berserah total. Maka harus kita datang sama Tuhan. Setiap pagi, setiap malam, tiap hari, tiap saat kita andalkan Tuhan. Sebabnya kepada Tuhanlah terletak masa depan kita. Ayat yang kelima. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Coba ini, Daud istrinya cukup banyak, anaknya cukup banyak, ya. Contoh Absalom akhirnya tidak berkenan sama Tuhan. Ini jelas-jelas Tuhan pilih dari sekian banyak anak Daud, tapi Salomo ini pilih Tuhan, ya. Berarti kehidupan kita sama. Kita dipanggil dipilih sama Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Hak Tuhan penuh, kedaulatan Tuhan yang sempurna. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dan kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ayat yang ke-6, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dia yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Coba ini, kalau bukan pilihan Tuhan tidak bisa, saudara. Semua dari Tuhan. Bapak Presiden Tuhan yang pilih. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa.
Jadi jelas mari kita menghormati. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Enggak ada. Karena Tuhan terbesar di atas segala-galanya. Ayat 7. Dan akan mengokohkannya kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Mari. Asal kita mau tekun di dalam firman Tuhan. Yesus Tuhan kita setia. Tapi seringkali manusia tidak setia. Tapi melalui pembelajaran firman Tuhan. Para pagi mari. Kita hormat dan takut. Kita mau tekun selalu cinta Yesus. Cinta menjadi pelaku firman. Di sini tekun melakukan segala perintah. Beritaat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, kita selamat diberkati. Ayat 8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenal Allahnya, ayahnya, dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membiarkan engkau untuk selama-lamanya. Ayat 10 yang terakhir, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukan itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau belajar taat, hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, Tuhan lihat hati, saudara. Tidak bisa dibohongin. Seperti di dalam Yeremia pasal 17 saya mau baca. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena dia tahu persis. Karena dia pencipta segala-galanya. Hati kita dia yang menciptakan. Pikiran kita dia menciptakan segala-galanya. Kita di sini belajar firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Serahkan seluruh isi hati kita sepanjang hari ini. Cita-cita rencana kita hanya kepada Tuhan. Dan yang penting, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan melakukan apa yang kita mau. Kedagingan, jangan. Kita stop. Tapi kita lakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, haleluya, tidak turun dunia, kau Tuhan pasti buka jalan. Amin. Sepanjang hari kita diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas Bapak Ibu, berserahlah total kepada Tuhan. Berjaga dan berdoa, harap kepada Tuhan, serahkan rencana, niat, cita-cita kita kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita layak dipulihkan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.